Saudara, akibat tingginya intensitas hujan, jembatan Bojongkopo yang menghubungkan jalan nasional di Sukabumi, Jawa Barat ambles. Imbasnya sejumlah kecamatan di Sukabumi, Jawa Barat terisolasi. Jembatan Bojongkopo yang berada di atas Sungai Cidadap ini ambles dihantam derasnya arus sungai usai hujan deras mengguyur Sukabumi. TNI dan relawan membantu warga menyeberang dengan menggunakan seutas tali. Bantuan juga diberikan kepada sepeda atau pengendara sepeda motor yang melintasi jembatan ini. Itu asup ke nolai yo tuh. Nanti dia kabeh. Akses ekonomi, akses jalan yang ada menuju ke loji di sini, jadi jalan ini, sehingga masyarakat yang ada di sini, ini seperti belakang kita ini kita evakuasi untuk menuju ke atas. Untuk proses perbaikan, Pak, apakah sudah ada kabar, Pak? Ini sedang kita tunggu dari pusat, informasinya dari Menteri atau Wamen PU akan menuju ke sini, sehingga nanti kita akan lihat evakuasi bagaimana, sehingga mudah-mudahan secepatnya jalan ini sudah bisa dilalui. Sementara itu, pasca banjir yang merendam rumah warga sejak dini hari tadi, Bupati Sukabumi meninjau sejumlah rumah terdampak di kawasan Taman Sari, Sukabumi, Jawa Barat. Rombongan Bupati mendata sejumlah rumah yang rusak akibat terdampak banjir. Selain permukiman warga, Bupati Sukabumi mengungkap banjir juga merendam ruang rawat inap di RSUD Sukabumi. Di Taman Sari, perumahan Taman Sari, baru selesai juga di Rumah Sakit Pelabuhan Ratu, jebol dari tanggul masuk airnya ke tempat rawat inap, gitu ya. Di rumah sakit yang sekarang di perumahan Taman Sari juga masih banyak batuan yang timbul dari atas ya turun ke bawah, sehingga banyak juga rumah-rumah yang jebol, termasuk ke daerah roda 4 dan roda 2. Sebelumnya banjir bandang menerjang sejumlah rumah di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Banjir diduga akibat luapan Sungai Cipalabuan. Derasnya arus sungai atau arus banjir membuat warga dievakuasi dari rumah mereka. Dengan seutas tali dan menggunakan jaket pelampung, tim penyelamat terlihat membantu warga untuk bisa dievakuasi. BPBD mencatat setidaknya ada 1 orang tewas, sementara 7 lainnya hilang. Tim SAR gabungan berhasil menemukan 2 orang korban terseret arus banjir di wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. 2 orang merupakan ibu dan anak yang saat kejadian banjir berada di dalam rumah. Saat itu rumah korban ambruk diterjang banjir sehingga korban tertimbun reruntuhan rumah. Ikut ngepost. Kasih jalan. Banjir bandang menerjang sejumlah rumah di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. BPBD mencatat 1 orang tewas sementara 7 lainnya hilang. Lalu bagaimana proses pencarian terhadap korban hilang? Kita tanyakan langsung kepada Kasih-Op Kantor Pencarian dan Pertolongan Jakarta. Ada Mas Rizky di sana. Selamat sore Mas Rizky. Jadi kami mau update lagi sore hari ini pencarian terhadap 7 korban sejauh ini sudah sampai mana? Baik, untuk pencarian korban sendiri, dari 7 orang tersebut sudah 2 orang yang diketemukan dalam keadaan meninggal dunia. Dan untuk yang 5 yang sedang kita lakukan pencarian, yaitu 3 berada di Kecamatan Lengkong dan 2 berada di Kecamatan Cipenang. Yang 2 ini diprediksi ditemukan di mana, Pak? Untuk yang 2 sudah ditemukan berada tidak jauh dari rumah yang terkena sungai di sekitar rumah yang ambruk tersebut. Pak Rizky, jadi ini korban yang hilang terseret banjir bandang atau ada penyebab lain? Kalau untuk penyebab itu dari arus dari sungai, kebetulan rumahnya berada di bantaran sungai. Oke, sementara untuk 5 orang lainnya yang mesti dicari bagaimana, Pak? Sementara untuk yang di Kecamatan Lengkong dan Kecamatan Cipenang kita masih melakukan asesmen karena untuk menuju ke lokasi tersebut itu sangat sulit sekali, apalagi di Kecamatan Cipenang itu saat ini masih terisolir.
Ini bekerjasama dengan beberapa instansi seperti BPBD, Dinas PU terkait untuk bisa membantu membuka akses. Akses ya masih terisolir, jadi tidak ada alat berat juga yang bisa sampai untuk ke lokasi. Sampai saat ini belum ada. Selain akses, apalagi kemudian jadi tantangan dalam proses pencarian? Untuk saat ini yang paling tantangan tentunya adalah akses ya untuk ke sana. Kemudian karena melewati ada beberapa sungai yang dilewati juga arusnya juga ada beberapa yang masih deras. Oke. Pak Rizky, yang 5 ini kan tadi Anda sebut ada di 2 kecamatan ya, dicari di 2 kecamatan. Apakah juga sama penyebabnya karena terseret banjir? Untuk yang 2 kejadian ini di Kecamatan Lengkong dan Kecamatan Cipenan ini karena akibat longsor. Oke, akibat longsor ya, bukan karena banjir bandang. Oke, untuk pencarian sampai dengan sore hari ini, bagaimana masih dilanjutkan? Untuk sore ini sementara masih berlanjut terkait dengan asesmen bersama dengan beberapa potensi SAR dan instansi terkait, khususnya yang di daerah Kecamatan Lengkong. Oke, tadi Anda mengatakan kan akses terputus begitu ya, sulit untuk menjangkau lokasi yang diprediksi jadi tempat hilangnya korban gitu. Apa yang kemudian bantuan yang paling dibutuhkan untuk mempercepat proses pencarian? Tentunya dalam hal ini mungkin bisa alat berat untuk bisa membantu menembus jalan yang bisa akses ke lokasi tersebut. Kapan alat berat bisa diterjunkan ke lokasi, Mas Rizky? Untuk alat berat kami sedang mengkoordinasikan dengan BPBD setempat dan pemerintah daerah setempat. Oke, masih ada koordinasi dengan BPBD setempat untuk nantinya bisa mempercepat proses pencarian korban terseret banjir dan juga akibat longsor yang terjadi di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Kasih Operasional Kantor Pencarian dan Pertolongan Jakarta, Rizky, di Indonesia Update. Terima kasih.